penghilang ketombe. Pohon lange memiliki batang yang cukup keras dan memiliki banyak cabang. Bentuk daunnya cukup lebar dengan tekstur sedikit bergelombang. Tidak ada aroma yang khas. Jadi, bagi yang belum tahu, pasti menganggap pohon lange ini sebagai tanaman biasa yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini lagi metik dan potong batang pohon lange yang konon katanya orang zaman dulu atau orang-orang tua dulu itu biasa menggunakannya sebagai sampo atau pembersih rambut dari ketombe-ketombe. Kayaknya bagus, banyak manfaatnya ini. Oke, ayo Bang. Selain itu, untuk membedakan kayu lange dan kayu jenis lainnya yang mirip, biasanya getahnya tidak berubah menjadi merah. Istilah orang sini tidak berdarah, tetap putih seperti ini. Jadi kayu lange ini hanya diambil daun dan batang kulitnya. Cara ambilnya kayak gini ya Kak? Iya. Cabut yang banyak, Kay. Iya, Sama pakai. Dua bagian inilah yang bisa diekstrak karena mengandung banyak air. Sip, langsung kita coba. Kita mau keramas dengan kayu lange dengan beberapa warga desa Benteng. Kebetulan di desa ini masih banyak sungai yang bersih. Jadi sekalianlah main air. Jadi sebelum digunakan, kulit batang dan daunnya ini harus ditumbuk-tumbuk dulu. Atau sampai halus ya Ibu ya? Sampai halus agar airnya keluar. Nah, airnya inilah yang akan kita pakai untuk mandi sebentar. Setelah dibersihkan, kulit kayu lange ditumbuk dengan batu seperti ini. Tidak hanya sekali, butuh beberapa kali tumbuk agar air dari kulit lange ini benar-benar keluar semua. Kemudian diperas dalam wadah baskom seperti ini. Nah, bagian air inilah yang bisa digunakan untuk membersihkan rambut. Berbeda dengan sampo yang menggunakan bahan kimia, sampo alami dari kayu lange ini tidak mengeluarkan busa. Kalaupun ada, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi itulah keunggulannya. Sampo atau sabun dengan busa yang banyak biasanya mencemari lingkungan. Berbeda dengan sampo lange ini yang sangat ramah lingkungan karena semua bahan mudah teruraikan. Jadi kayu dari pohon lange ini memang berfungsi untuk menghilangkan ketombe nih. Jadi orang pada zaman dahulu itu memang menggunakan ini sebagai pembersih rambut. Iya. Oke, lanjut lagi ke rambutnya. Lanjut, biar tidak banyak ketombenya. Hehe. Sebenarnya, fungsi utama sampo ini adalah untuk menghilangkan ketombe. Belum ada sih penelitian lebih lanjut memang, tapi sudah turun-temurun, kayu lange dipercaya ampuh mengatasi ketombe. Seperti yang akan kita cari sekarang, di Desa Waituoe, Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang, kita mau cari ikan laut. Kita bersama-sama menuju Bagang, salah satu tempat semi permanen yang ada di tengah laut. Tempat ini terbuat dari bambu seluruhnya, baik bagian rangka sampai tiang pancangnya. Bagang ini dibuat cukup tinggi untuk menghindari ombak ataupun saat air laut pasang. Jadi lumayan susah kalau naik seperti ini. Itu tanda bantu iki dari bawah. Hehehe, maaf ya Ke, aku juga susah nih naiknya. Kamu istirahat dulu aja ya, biar aku yang ambil ikannya dulu. Jadi sekarang lagi di Bagang, tempat pengumpulan ikan atau mencari ikan kalau di laut. Nah, untuk mengumpulkan ikannya itu biasanya dilakukan malam hari, sedangkan untuk mengambil ikannya itu pagi hari. Untuk mengambil ikan yang sudah terkumpul, tinggal tarik jaring penampung ikan yang ada di bawah. Caranya dengan putar tuas yang akan menggulung jaring seperti ini. Secara otomatis, ikan akan tertarik ke atas. Sayangnya beberapa minggu terakhir sedang cuaca buruk, jadi tidak banyak ikan yang didapat. Karena musimnya begini, jadi jenis ikan yang didapat kebanyakan BC-BC. Apalagi sedang cuaca buruk seperti ini. Yang didapat juga cuma sedikit, tapi tetap bersyukur. Sudahlah, siap dimasak. Padahal kalau lagi musim, ada berbagai jenis ikan yang didapat. Biasanya selain ikan BC-BC ini, ada juga ikan teri hingga ikan berukuran kecil lainnya. Ya udah, kita bawa dulu yuk. Kita bawa ke tempat penjemuran.
Di sini ada banyak ikan bece-bece yang sedang dikeringkan untuk diolah menjadi ikan asin. Jadi biasanya warga sekitar sini kalau mengelola ikan bece-bece ini dengan cara diasinkan atau dikeringkan. Nah, tujuan untuk dari dikeringkan ini supaya ikannya itu lebih awet dan tidak cepat membusuk. Betul banget. Dan rasanya lebih enak. Iya. Baik pengeringan atau pengasinan, dua-duanya adalah cara mengawetkan makanan secara alami. Jadi, tanpa bahan pengawet, ikan ini bisa bertahan lebih lama. Makanya, jemur sampai kering Kak Dandi. Gak cuma bisa bikin awet, Kay. Ikan yang dijemur dan diasinkan juga bikin rasanya jadi lebih khas. Sip, kita masak aja yuk. Kali ini langsung kita coba kelezatan ikan bece-bece kering. Ikan ini salah satu kerabat ikan pete kalau di Jawa. Nah, akan kita olah dengan mangga muda ini. Udah kebayang belum rasanya gimana? Jadi sekarang kita mau bikin raca bale bece. Bece-bece. Jadi bahan dasar utamanya itu adalah mangga muda ini dan ikan bece-bece. Bece-bece. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Kupas dulu mangga mudanya sampai bersih dari kulit hijaunya ya. Sebagai bumbunya, kita cukup iris bawang merah dan cabai seperti ini. Tidak terlalu banyak. Tapi soal rasa, boleh diadu nantinya. Kupas, potong. Yang banyak. Urus-urus aja tapi dia makan terus, Bu. Ikan mentah lagi. Ikan mentah lagi dimakan. Biar rasanya lebih kuat, kita tambah juga dengan daun kemangi seperti ini ya. Salah satu daun yang sering dijadikan lalapan ini bisa bikin makanan jadi lebih harum. Kalau mangganya sudah selesai dikupas, caca mangga kecil-kecil seperti ini ya, biar lebih menyatu dengan bahan lainnya. Ini Mbak. Asam toh? Makan, jangan dimakan terus. Ini hobi sekali makan, belum bisa dimasak. Ih, jangan dimakan terus bahannya, habis nanti. Tahu rasa kan? Kena asamnya. Kak Dandi itu bisa mie digoreng, tapi setengah kering, setengah matang saja. Setengah matang. Betul. Tunggu kalau tugas saya. Saya percayakan kepada Anda. Untuk membuat raca bale bece-bece ini, pertama-tama goreng dulu ikannya. Tidak perlu terlalu lama ya, hanya sampai setengah kering saja. Soalnya bakal terus dimasak dengan bahan lainnya. Kalau sudah hampir kering, langsung masukkan semua bumbu irisnya. Dengan begini saat bumbu irisnya matang, ikannya juga sudah matang sempurna. Jadi untuk membuat raca bale bece-bece ini cukup sederhana, cukup simpel. Hanya menggoreng ini dulu, ikan bale bece-becenya yang pertama. Sampai setengah kering, terus dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain ya, biar matangnya merata dan sama. Wangi nih Kak Dandi. Wah, sudah enak ini. Kalau sudah matang, masukkan bumbu dan bahan yang memiliki rasa atau aroma kuat, seperti irisan mangga dan daun kemangi ini. Tambah gula dan bumbu lain secukupnya. Nggak perlu terlalu lama, raca bale bece-bece bisa langsung dihidangkan. Rasa dari olahan ikan asin yang satu ini cukup komplit. Ada rasa asin dari bahan dasarnya, pedas dan asam dari raca atau mangga mudanya. Kombinasi rasa yang biasa ditemukan di makanan-makanan khas pesisir Sulawesi. Nggak cuma enak, olahan ikan asin juga banyak manfaatnya loh. Selain murah dan mudah ditemukan, ikan asin juga bisa membantu kesehatan tulang dan gigi, mencegah anemia, dan menjaga imunitas tubuh. Ikan asin atau ikan kering sering dianggap sebelah mata bagi masyarakat. Tapi tahu nggak sih, kalau ikan asin itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah protein dan gizi. Apalagi ikan asin itu tidak diawetkan menggunakan bahan-bahan yang tidak alami. Karena ini dijemur langsung di alam. Semuanya memang tersedia dari alam. Karena alam Memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Waituoe, masih mau mengolah ikan asin juga nih. Tapi kali ini menggunakan ikan asin yang berukuran lebih besar. Wah,
Jadi sekarang lagi masak peco balai lajang. Nah, peco balai lajang ini akan dimasak dengan berbagai macam bumbu. Lalu nanti ditumbuk ya. Ditumbuk. Namanya itu peco balai lajang karena menggunakan ikan lajang. Ikan lajang ya? Tidak ada ikan kawin, ikan cerai, tidak ada. Sebelum dicampur dengan bumbu dan bahan lainnya, goreng dulu ikannya seperti ini ya. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai setengah kering saja. Biar bagian dalamnya masih empuk. Kemudian setelah matang, langsung ditumbuk seperti ini. Sebagai bahan tambahannya, iris belimbing wulu seperti ini. Ada juga tambahan tomat dan cabai besar. Semuanya diiris menjadi kecil-kecil seperti ini ya. Selain itu, ada juga irisan jeruk purut seperti ini, biar rasa asamnya lebih kuat. Jadi setelah digoreng, ikannya itu ditumbuk atau dipeco seperti ini. Peco. Bahasa sini peco artinya tumbuk ya Kak? Oh, iya. Tumbuk. Tumbuk yang banyak-banyak Kak Dandi. Iya, tumbuk yang banyak-banyak. Jangan dimakan terus ini astaga ini. Ya. Nih. Udah. Tapi enak memang lajang. Kalau sudah selesai, tumbuk juga belimbing wulunya Kak Dandi. Biar air belimbingnya keluar, jadi rasa asamnya lebih segar. Sip, tinggal campurkan semua bumbunya jadi satu. Campur belimbing wulu yang sudah ditumbuk tadi dengan irisan tomat dan cabai. Tinggal letakkan di atas ikan asin yang sudah ditumbuk sebelumnya. Kasih perasan jeruk purut di atas ikannya secara merata. Sudah kebayang belum gimana segarnya peco balai lajang ini? Ini dia, peco balai lajang siap dihidangkan. Mancing. Peco. Balai lajang. Ayo ambil. Makan. Karena olahan peco balai lajang ini menggunakan ikan layang yang sudah dikeringkan atau diasinkan, makanya rasanya sudah gurih banget. Apalagi dicampur dengan bumbu-bumbu yang membuat cita rasa asam dan pedasnya makin nambah. Apalagi pakai ini nih, jeruk purut. Wih, makin segar. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kali ini di Desa Benteng, aku dan Keisha mau mencari jamur mungil yang enak buat dimakan. Puang! Mau cari jamur, Puang. Oh, ini jamurnya. Itu jamurnya? Oh, jamur kidi. Jamur kiri. Oh, Ini yang bagus dimakan ini yang bagus dimakan nih. Bagus. Kami cari lagi pala yang banyak. Ada lagi? Oh, itu sana banyak. Oh, itu sana. Jamur yang satu ini adalah salah satu jamur yang tumbuh pada batang kayu yang sudah lapuk. Ukurannya relatif kecil dengan permukaan yang cenderung kering. Saat sedang musim hujan, tidak terlalu sulit menemukan jamur yang mungil ini. Di mana ada pohon yang sudah tumbang atau ditebang, disitulah mereka bisa ditemukan. Biasanya jamur ini mudah ditemukan di daerah yang lembab, teduh, atau di dekat sungai seperti ini. Tapi kamu tahu nggak kalau bedanya yang jamur kidi yang beracun dan tidak? Nggak tahu. Nah, jamur kidi yang beracun itu biasanya tumbuhnya di tanah ya, Puang ya. Tanah. Sedangkan yang tidak beracun itu di Kayu. kayu. Tapi ini Puang bisa langsung dimakan? Tidak. Oh, tidak boleh langsung dimakan? Dimasak Oh dulu. iya, betul. Jadi ini nggak boleh langsung dimakan karena harus direbus dulu ya, Puang ya? Dulu. Biar Dulu. teksturnya lebih lunak. Karena kalau langsung dimakan ini masih keras, Puang. Masih keras. Selain itu, salah satu ciri jamur yang aman untuk dikonsumsi adalah adanya hewan yang memakan atau berada di sekitarnya. Yuk, saatnya kita masak.
Jamur kidi adalah salah satu jenis jamur yang memiliki tekstur cukup kering. Makanya, sebelum dimasak, rendam dulu jamur kidinya minimal 1 jam agar lebih mengembang dan teksturnya lebih lunak. Setelah direndam, tumbuk jamur kidinya sampai agak halus agar teksturnya lebih empuk. Jamur kidi ini akan kita masak menjadi sambala kidi. Sambala kidi. Wah, tapi harus pedes itu berarti, Tan? Enggak juga. Ayo kalau gitu, kita harus masak yang banyak. Untuk bumbunya, haluskan lada, bawang merah, bawang putih, dan garam. Selain sebagai perasa, garam digunakan agar tidak licin saat menghaluskan bawang merah dan bawang putih ini. Sebagai tambahannya, parut kelapa dan buat menjadi santan. Masyarakat sini menyebut makanan yang akan kita buat ini sebagai sambal kidi. Meskipun disebut sambal, bahan yang digunakan sangat berbeda. Bahkan lebih mirip opor karena menggunakan campuran santan kelapa. Biar makin mantap, iris cabai dan bumbu lainnya buat tambahan bumbunya. Bu, ini sudah? Iya, siapkan apinya. Sudah? Oh, siapkan apinya untuk dimasak? Iya. Tapi sudah bisa dimakan? Belum. Belum bisa? Kalau sudah mengembang ini? Belum, harus dimasak dulu. Oke. Sip, semua bahannya sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis bumbu halus sampai harum. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris. Kalau sudah matang, masukkan udang yang sudah dikupas sebelumnya. Jadi, tambahan dari sambal kidi ini adalah ini dia, udang. Agar rasanya lebih gurih ya, Ibu, lebih gurih. Karena udang itu bersifat sebagai penyedap alami untuk makanan. Kasih masuk nih, yang banyak, semuanya. Makan pakai nasi, kenyang saya nih. Selain udang, bisa juga menggunakan ebi kering. Keduanya bisa digunakan sebagai penyedap alami pada masakan. Jangan lupa, masukkan santannya juga Kak Dandi. Mulai dari santan encer sampai santan kentalnya. Terakhir, masukkan jamur kidinya. Dan masak sebentar lagi sampai benar-benar empuk dan semua bumbunya meresap sempurna. Dan ini dia, sambal kidi. Siap kita santap. Jadi kebanyakan jamur itu kalau dilihat mirip-mirip seperti daging karena memiliki tekstur yang kering dan juga lihat. Makanya mirip banget seperti daging. Apalagi daging ini. Bukan daging, jamur kidi. Jamur kidi itu mirip banget daging. Rendang. Tambah. Mau lagi? Jamur dari dulu dipercaya sebagai makanan yang baik bagi kesehatan. Selain mampu menghambat sel kanker, jamur juga mampu menurunkan kadar kolesterol. Jadi sangat ramah untuk jantung kita. Karena alam memberikan banyak manfaat.